Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi keempat, bab sistem ekresi. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengenalan sistem ekresi, proses ekresi pada kulit, dan proses ekresi pada hati. Nah, untuk di materi keempat ini kita akan mempelajari proses atau sistem ekresi pada organ ginjal. Ginjal ini posisinya berada di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut, pada dinding tubuh bagian belakang. Bentuknya itu seperti biji kacang merah. Ginjal di sebelah kiri itu letaknya lebih tinggi daripada ginjal yang ada di sebelah kanan. Keduanya berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalamnya. Ginjal ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama bagian luar, ini disebut dengan korteks. Terus bagian medula. Dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal yang disebut dengan pelvis, yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Nah, ginjal ini tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron ini merupakan penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari komponen penyaring atau disebut dengan badan Malpighi, yang dilanjutkan oleh saluran-saluran yang disebut dengan tubulus. Nah, setiap badan Malpighi itu mengandung gulungan kapiler darah, yaitu glomerulus, yang berada dalam kapsula Bowman. Nah, disinilah proses dari penyaringan darah dimulai. Nah, dari badan Malpighi yang berada dalam lapisan korteks, itu masuk ke dalam lapisan medula, yaitu pada saluran-saluran. Nah, saluran-salurannya itu meliputi tubulus proksimal, terus masuk ke lengkung Henle, yaitu saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula. Terus masuk ke tubulus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Nah, sob, pembentukan urin dalam ginjal ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi atau penyaringan. Nah, pembentukan urin itu dimulai dari darah mengalir menuju arteri pada ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas banyak kapiler darah. Nah, saat darah masuk kepada glomerulus, tekanan darah pun menjadi sangat tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar dari pori-pori kapiler dan akan menghasilkan filtrat atau cairan hasil dari penyaringan tersebut. Filtrat ini tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut dengan urin primer. Nah, tahapan inilah yang disebut dengan tahapan filtrasi yang menghasilkan urin primer. Sementara itu, darah dan protein tetap tertinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Urin yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke dalam tubulus proksimal. Nah, di dalamnya terjadilah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, inilah yang disebut dengan tahap reabsorpsi ya, atau penyerapan kembali. Zat-zat yang diserap kembali itu seperti glukosa, asam amino, ion kalsium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga akan diangkut ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal, sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi itu disebut dengan urin sekunder, yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urea ini adalah penimbul bau pada urin, sedangkan urobilin adalah pemberi warna kuning pada urin. Nah, urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi itu selanjutnya mengalir kepada lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir di dalam lengkung Henle, air di dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Selanjutnya tahap augmentasi. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini.
Jadi please for subscribe now. Nah, pada bagian tubulus distal itu masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Nah, disinilah terjadi proses augmentasi atau pengambilan kembali zat yang masih diperlukan oleh tubuh di dalam urin sekunder. Urin yang sesungguhnya ini kemudian akan disalurkan ke dalam pelvis atau rongga ginjal, yang selanjutnya akan dikeluarkan dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar setengah liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih itu disebabkan oleh adanya tekanan akibat ada sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Nah, kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal-sinyal penuh dalam kandung kemih tersebut. Akibatnya kontraksi ini, urin dapat keluar dari dalam tubuh melalui uretra. Nah, Sobat Biota, sekarang kita sudah tahu kan kalau urin adalah salah satu bentuk ekresi pada manusia yang dihasilkan oleh ginjal. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi keempat bab sistem ekresi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.